Tadi Pak Edi sudah memberikan pengantar kepada saya. Apakah benar bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa divalidasi sebagai tokoh historis berdasarkan dokumen eksternal? Kemudian, apakah memang ini nasabnya nyambung kepada Ismail dan ada pengakuan dari dokumen eksternal itu? Ini catatan bagi siapapun yang berdebat mengenai tokoh Ubaidillah. Apakah dia tokoh fiktif atau tokoh historis? Harus menggunakan kacamata yang sama. Ketika bicara mengenai nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adakah dokumen eksternal di luar dokumen Islam yang sezaman dengan sang tokoh yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini saya hadirkan dokumennya. Tulisan dari Sophronius, Rahib Sophronius. Sekali lagi, lahir tahun 560 Masehi, meninggal tahun 638 Masehi. Ini sezaman dengan hidupnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Siapapun kita, apapun sukunya, apapun pendapatnya, berbeda dalam masalah apapun, sesama muslim saling mendoakan. Wabil khusus kepada Bapak Dr. Manahem Ali, pakar filologi, seorang filologis, di mana beliau itu saya lihat sudah mulai ngegas ya. Sebetulnya ya jangan ada dusta di antara kita lah. Mestinya itu lebih mempertegas Anda itu tidak percaya atau percaya kalau Ubaidillah itu keturunan Rasulullah ya. Bahkan mestinya dipertegas bahwa misalnya Anda itu menyatakan Ubaidillah itu fiktif, ya sudah, itu pilihan ilmiah, silahkan ya. Saya tidak mau berbicara masalah sikapnya Pak Manahem ini kemana, tetapi apa yang beliau sampaikan ini kalau kita cermati dengan akal yang sehat, itu adalah narasi yang sangat bermasalah. Saya akan buktikan, saya bukan pakar filologi dan ini tidak bicara filologi, ini bicara cara berpikir standar, memahami ucapan orang. Saya ulangi, ini cara standar memahami konsekuensi dari ucapan seseorang. Artinya, kalau misalnya orang bilang saya pergi ke pasar, saya sudah sampai di pasar, oh berarti dia sedang ada di tempat orang yang melaksanakan jual beli. Itu di pasar. Itu kan logika, sederhana toh. Pak Manahem Ali ini mengatakan bahwasanya Ubaidillah untuk dikatakan real, untuk dikatakan historis, untuk dikatakan benar-benar ada, untuk dikatakan bahkan bahwa nasabnya bersambung ke Rasulullah, harus ada dokumen yang sezaman. Bahkan harus eksternal. Wallahu a'lam, eksternal ini kalau harus dari non-muslim juga, saya kira tidak akan pernah ada nanti sadah manapun yang ada dokumen eksternal. Ngapain orang Kristen itu mau bicara nasabnya keturunan Rasul ya? Kalau Rasulullah mungkin masih ada, tetapi saya anggap eksternal ini kalau untuk Ubaidillah mungkin bukan dari non-muslim ya, mungkin dari orang yang bukan Ba'alawi. Ini saya sudah memahami dengan pemahaman yang soft. Maksudnya eksternal kalau khusus Ba'alawi itu ya dari non Ba'alawi saja, nggak mesti dari non muslim ya. Kenapa? Karena kalau harus ada catatan dari dokumentasi nasab dari non muslim, mana ada dulu non muslim mau mencatat keturunan Rasulullah, kan begitu ya. Jangan-jangan yang di Iran, yang dimanapun yang diklaim paling sahih pun rungkat kalau mesti harus ada kitab yang sezaman dari non muslim ya. Tetapi ini bukan itulah ya. Kita ambil pemahaman yang masih mungkin kompromi ya, sesuai dengan alurnya. Mungkin maksudnya eksternal itu dari non-muslim. Kemudian sezaman. Lalu dia membawa kasus bagaimana Sophronius ya, atau Sophronius of Yerusalem ya, yang lahirnya tahun 560-an, pokoknya sebelum Rasulullah, dan wafatnya itu setelah Rasulullah 6 tahun. Artinya 638, Rasul wafat 632. Berarti orang ini sezaman dengan Rasulullah. Lalu orang ini, Sophronius ini punya dokumen, di mana dokumennya di situ mengatakan Rasulullah itu memang keturunan Nabi Ismail. Oh, berarti Rasulullah ini satu sebagai tokoh historis, artinya ada, nyata. Yang kedua, nasabnya adalah benar. Ini agak mengganjal. Sezaman itu maksudnya apa sih? Sezaman dengan Rasulullah, iya. Rasulullah adalah tokoh yang historis, iya. Tetapi masalah nasab Rasulullah ke Nabi Ismail
Itu mana saksi sezamannya? Sofronius itu hidupnya di abad ke-6 Hijriah. Ismail itu hidupnya abad berapa? Artinya Sofronius bicara tentang Nabi Ismail yang mungkin ribuan tahun sebelumnya. Ini sezaman dari mana, Pak? Sezaman dengan Nabi Muhammad, tapi tidak sezaman dengan yang dibicarakan nasabnya Nabi Muhammad. Satu. Yang kedua, Nabi Ibrahim sebagai bapaknya Nabi Ismail, mana dokumen sezamannya? Gak ada dokumen sezaman, fiktif. Jadi kita tidak setuju dengan Ubaidillah, oke, tapi jangan memaksakan logika. Ini semua orang paham. Sofronius sezaman dengan Nabi Muhammad. Mestinya kalau bicara substansi dari sezaman itu apa sih? Melaporkan apa yang disaksikan, musyahadah. Sehingga kuat. Mestinya hanya bicara Nabi Muhammad putranya Abdullah. Gak bisa bicara ke atas. Kenapa? Karena sudah gak disaksikan yang ke atasnya itu. Gak mungkin Sofronius itu bisa diklaim sezaman ketika bicara Ismail putra Ibrahim. Dari mana sezamannya? Jadi memang iya Nabi Muhammad historis ada. Nabi Ibrahim ahistoris, fiktif. Nabi Ismail fiktif. Semua Nabi itu bisa-bisa fiktif. Karena gak ada dokumentasinya. Mungkin Nabi Isa dalam kitab Injil mungkin Injil terdekat ya. Nabi Musa mana kitabnya yang sezaman menjelaskan tentang Nabi Musa anaknya siapa? Jangankan nasabnya. Orangnya saja mana dokumentasi sezamannya? Nabi Musa bersaudara dengan Nabi Harun. Mana dokumentasi sezamannya? Nabi Adam punya anak bernama Qabil Habil. Mana dokumentasi sezamannya? Itu logika, Pak. Ya, sederhana sekali kan? Nggak usah terlalu pandai pakar filologi kan? Enggak. Kita memahami ucapan orang itu secara presisi, nampak sekali ada masalah. Ya. Kalau misalnya orang sezaman dengan Nabi Muhammad, lalu ucapan orang itu berlaku tentang apapun, termasuk tentang bicara nasabnya sampai ke Nabi Ibrahim, berarti nggak ada batasan, maka kita jangan bicara Ubaidillah, bicara Habib yang sekarang. Misalnya Habib Umar Al-Hafidz, ada orangnya. Terus ada ulama nasab sekarang yang hidup bersama Habib Umar Al-Hafidz bin Hafid. Lalu bicara nasabnya sampai ke Rasulullah. Ya diterima toh. Kenapa? Karena dia sezaman dengan Habib Umar. Satu. Yang kedua, nasab yang dibicarakan Habib Umar pun ke atasnya, bukan bapaknya Habib Umar. Begitu juga sama dengan Sofronius bicara tentang Nabi Muhammad, diterima karena sezaman dengan Nabi Muhammad. Tetapi yang diterima bukan hanya tentang adanya Nabi Muhammad, tapi nasabnya Nabi Muhammad sampai Nabi Ibrahim diterima. Sampai Nabi Ismail diterima, di mana itu juga ribuan tahun sebelum Sofronius. Sama dengan misalnya ada ulama nasab mengatakan Habib Umar bin Hafid keturunan Rasulullah nasabnya. Yang mengatakan orang yang sezaman dengan Habib Umar. Habib Umar di posisinya sebagai Nabi Muhammadnya, ya, analoginya. Terus ulama nasabnya atau orang yang mengatakan ini sebagai orang yang sezaman dengan Habib Umar, berarti sebagai Sofroniusnya. Yang dibicarakan Ubaidillah posisinya sebagai Ibrahim, yaitu 1000 tahun yang lalu. Bahkan Nabi Ibrahim itu dari Nabi Muhammad bukan hanya 1000 tahun. Itu Pak ya, itu ya. Jadi mu'asaro itu, makanya mungkin kurang memahami apa yang dimaksud Kiai Haji Imaduddin sezaman. Kiai Haji Imaduddin itu bicara masalah sezaman adalah Ubaidillah sebagai putra Ahmad. Jadi nasab yang disaksikan oleh yang mendokumentasikan. Jadi kalau mau bicara tentang sezaman dengan Nabi Muhammad, Sofronius itu mesti batasannya Muhammad sebagai putra Abdullah. Atau mentoknya sebagai cucu dari Abdul Muthalib. Atau mungkin 3 ke atas. Tidak mungkin sampai ke Nabi Ibrahim dan Ismail. Lalu apa relevansinya membawa orang yang sezaman dengan Nabi Muhammad, bicara Nabi Muhammad sampai ke Nabi Ismail? Kan gak nyambung. Tetapi saya hargai itu sebetulnya ya karena Pak Manahem ini offset, bicara nasabnya Ubaidillah itu offset. Terus terang saya kira offset. Kalau misalnya mau bicara tentang bagaimana validitas Nabi Muhammad sebagai tokoh historis dikonfirmasi oleh sumber eksternal, bagus. Bagaimana Nabi Muhammad sebagai keturunan Nabi Ismail bahkan dibenarkan oleh non-muslim sekalipun, itu bagus. Tapi jangan lalu ditekankan oleh yang sezaman. Sezaman dengan siapa? Sezamannya dengan Nabi Muhammad, bukan dengan Nabi Ismailnya.
Hadornya lah, Nizarnya lah, atau siapa Kinanahnya lah. Mana ada dokumentasi sezaman itu? Kalau bagi kita orang Islam, Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail itu kita percaya kepada hadis. Nabi Ibrahim adalah ayah Nabi Ismail, itu kita percaya kepada Al-Quran. Nabi Ibrahim itu ada, kita percaya kepada Al-Quran. Nabi Musa itu ada, kita percaya kepada Al-Quran. Apakah itu semua harus dikonfirmasi oleh sumber eksternal dan sezaman? Rungkat, Pak. Rungkat, ya. Jadi begitu ya. Ini kenapa saya bicara sebegitu ngegas? Karena ini logika yang sederhana. Saya kalau bicara hal yang sangat logis itu biasanya memang ngegas ya. Jadi sesimpel itu Pak ya, sesimpel itu. Kalau dipakai teori harus ada dokumentasi yang sezaman. Bicara tentang orang itu disebut historis dan nasabnya benar, maka pertanyaannya, mana dokumentasi sezaman dengan Nabi Ibrahim sebagai ayah dari Nabi Ismail? Mana dokumentasi sezaman bahwa Nabi Ismail itu benar adalah putra dari Nabi Ibrahim? Siapa yang menulis? Gak usah eksternal lah, internal boleh. Allahumma hadina ada sabil. Kalau enggak ya fiktif juga itu, sefiktif Ubaidillah ya. Bahaya kan. Jadi bahasanya kan berarti Ubaidillah fiktif dengan argumentasi Pak Manahem. Nabi Ibrahim fiktif, Nabi Ismail fiktif semua. Karena nggak ada dokumentasi yang sezaman. Allahumma tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.